Kembali bersama saya Arpan Sadewa ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah berasal dari Kalimantan dengan judul Kunci Mayat. Yang dimana kunci mayat ini adalah sebuah sihir penghalang jodoh ya. Siapa yang terkena sihir tersebut maka dia tidak akan bisa mendapatkan jodoh. Kalau dia suka sama seseorang, tapi orang yang dia sukai itu pasti tidak menyukainya. Dan apabila orang suka kepadanya, maka dia yang tidak suka kepada orang tersebut. Dan itu terus terjadi sampai si yang terkena sihir ini meninggal. Ya, tidak panjang lebar saya pembukaan kali ini, langsung saja kita ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang lelaki bernama Ibik datang ke dukun untuk menyihir seorang perempuan bernama Adel. Beberapa bulan setelah itu Adel menjalani hidupnya dalam kesendirian yang sangat mencekam. Setiap kali dia mencoba membuka hati, selalu ada saja halangan yang membuatnya gagal. Selain hubungan yang selalu gagal, dia juga terus dihantui oleh gangguan makhluk halus. Lalu ingatannya pun melayang pada masa dia menyakiti hati Ibik. Dan dia berpikir apakah lelaki yang dia sakiti itu dendam kepadanya dan melakukan perbuatan sihir kepadanya. Dalam keputusasaan, Adil mencari pertolongan pada berbagai guru spiritual. Namun, ia malah terjerat oleh dukun palsu yang memanfaatkan kerapuhannya. Dengan dalih penyembuhan yang rumit, dukun palsu yang bernama Ancoy membawa Adil ke sebuah gubuk riot di tengah hutan. Saat pengobatan palsu dimulai, Ancoy melancarkan aksinya. Ia menyuruh Adil berbaring di tikar, lalu mulai membaca mantra-mantra yang tidak jelas artinya. Kemudian ia menyentuh tubuh Adil dengan dalih untuk mengalirkan energi. Sentuhan itu semakin lama tidak sopan dan mengarah pada pelecehan. Ancoy mencoba memaksa Adil dan merobek pakaiannya dan hampir berhasil memperkosanya. Namun di saat-saat terakhir Adil berteriak sekeras-kerasnya. Teriakan itu didengar oleh warga kampung yang kebetulan lewat. Ancoy pun panik dan melarikan diri meninggalkan Adil. Setelah lulus dari cengkraman Ancoy, Adil pun mengalami trauma yang sangat mendalam. Ia terus dihantui oleh bayang-bayang mengerikan saat Ancoy mencoba melecehkannya. Ia tidak berani keluar rumah, tidak mau bertemu siapapun, dan selalu merasa ketakutan. Setiap malam ia terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk dan terus diganggu oleh gangguan makhluk halus. Sita sebagai sahabat terbaiknya berusaha sekuat tenaga untuk membantu Adel. Dia selalu berada di sisi Adel, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberikan dukungan. Suatu hari, Sita berkata dengan nada lembut, "Dewa, aku tahu kau sangat terpukul, tapi kamu tidak bisa terus begini. Kamu harus bangkit dan melawan rasa takutmu. Aku punya kenalan seorang guru pesantren. Namanya Guru Capoy. Beliau itu orangnya alim dan bisa membantu menyembuhkan orang dari gangguan jin dan sihir. Bagaimana kalau kita minta bantuannya?" Awalnya Adel ragu-ragu, namun akhirnya ia setuju untuk menemui Guru Capoy atas desakan sahabatnya tersebut. Pagi itu Sita menjemput Adel dengan sepeda motornya. Wajah Adel masih terlihat pucat dan ketakutan, tapi dia berusaha tegar. Mereka berdua pergi ke rumah Guru Capoy. Guru Capoy adalah seorang pria parubaya yang dikenal sebagai ahli ruqyah dan guru pesantren yang dihormati. Dia menyambut mereka dengan senyum ramah dan mempersilahkan masuk. Setelah mendengar cerita Adel,
Guru Capuy mulai mengobati Adil dengan cara yang islami. Dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, meniupkan doa ke air dan meminta Adil untuk meminumnya. Lalu dia melakukan ruqyah dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan sambil menyentuh kepala Adil. Pelan-pelan gangguan dan hawa panas yang menghantui Adil mulai hilang. Adil merasa lega, bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk dan suara-suara aneh. Tapi kelegaan itu masih ada yang mengganjal di pikirannya. Karena kutukannya masih belum hilang sepenuhnya. Karena masih saja dia tidak bisa memulai hubungan dengan orang baru. Beberapa hari setelah Adil merasa tenang dari gangguan makhluk halus itu, kabar mengejutkan datang dari ibik dan dukun di kampung seberang yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Wajah mereka pucat pasti, tubuh mereka dingin membeku, dan mata mereka seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Warga kampung tidak ada yang tahu pasti apa penyebab kematian mereka. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhir, ibik sempat berteriak, "Kurang ajar kau, Adil, ini belum berakhir." Mendengar cerita ini, Adil tersentak. Dia langsung tahu bahwa ibiklah yang selama ini mengirimkan sihir kepadanya. Tapi kenapa sihir ini masih belum lepas? Padahal orang yang mengirim sudah meninggal, gumam Adil dalam hati. Adil pun merasa cemas dan putus asa. Dan Adil kembali menemui Guru Capuy dengan perasaan yang hancur. Dia menceritakan tentang kematian orang yang mengirimkan sihir kepadanya. Dengan keputusasaan Adil, Guru Capuy berkata dengan nada bijaksana, "Adil, aku sudah berusaha seuntukku, tapi kunci mayat ini terlalu kuat untukku. Kematian pengirim sihir memang bisa melemahkan kutukan, tapi tidak sepenuhnya bisa menghilangkan. Ada kalanya sihir itu masih terus mengikat korbannya sampai korbannya meninggal. Tapi jangan putus asa. Mungkin ada seorang yang masih bisa membantumu. Dia adalah Abang Arapan, seorang sufi yang tinggal di daerah terpencil di pedalaman Kalimantan. Seorang sufi adalah orang yang membebaskan dirinya dari ikatan duniawi dan hanya fokus mengingat kepada Allah SWT. Dia seorang mursyid, pembimbing spiritual yang dekat dengan Sang Pencipta. Konon, dia memiliki ilmu yang sangat tinggi dan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dan kutukan. Jika ada orang yang bisa membebaskan darimu dari kunci mayat itu, mungkin ialah orangnya. Dengan sedikit harapan yang tersisa, Adil dan Sita memulai perjalanan menuju kampung terpencil tempat Abang Arpan tinggal. Perjalanan ini tak mudah karena kampung Abang Arpan terletak di daerah yang sangat terpencil di pedalaman Kalimantan. Mereka harus melewati hutan belantara yang lebat, mendaki bukit-bukit tebal, dan menyeberangi sungai-sungai. Bahkan untuk menyampai rumah Abang Arapan, mereka harus menggunakan jukung. Jukung adalah sebuah perahu tradisional Kalimantan yang terbuat dari kayu. Meski penuh tantangan, Adil dan Sita tetap semangat karena mereka yakin bahwa Abang Arapan adalah satu-satunya harapan untuk membebaskan Adil dari kutukan tersebut. Sampainya di rumah Abang Arpan, Adil dan Sita disambut oleh seorang wanita yang cantik. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Lia. Ia adalah istri Abang Arpan. "Selamat datang di rumah kami," sapa Lia dengan ramah. "Sudah lama Abang Arpan menunggu kedatangan kalian." Lia mempersilahkan Adil dan Sita masuk ke rumahnya yang sederhana, namun terasa nyaman dan damai.
Setelah istirahat sejenak dan menikmati hidangan yang disediakan oleh Lia, Adil dan Sita akhirnya bertemu dengan Abang Arpan. Abang Arpan adalah seorang pria yang meski baru berusia 35 tahun, namun wajahnya memancarkan cahaya yang menenangkan dan kebijaksanaan yang mendalam. Auranya begitu kuat hingga membuat Adil dan Sita merasa tenang dan damai. Adil berniat menceritakan semua masalahnya, mulai dari kutukan kunci maut, gangguan makhluk halus, hingga pengalamannya dengan guru capoy. Namun sebelum sempat membuka mulutnya, Abang Arpan tersenyum dan berkata, "Tenanglah nak, Abang sudah tahu kenapa kamu datang ke sini. Kamu ingin meminta bantuan untuk membebaskan kutukan itu kan?" Lalu Adil pun terdiam tercengang. Abang Arpan menjelaskan bahwa kutukan ini akan berhasil dipatahkan jika gambar Adil yang ditanam oleh dukun itu berhasil diambil. Syarat pertama, Adil harus mandi di tengah sungai yang airnya menuju arah matahari terbit di waktu jam 12 malam, menggunakan air yang telah diberikan Abang Arpan. Setelah selesai mandi, akan ada cahaya yang akan menuntunmu menuju ke tempat dukun mengubur gambar tersebut. Tepat pada tengah malam, Adil dan Sita dengan diantar oleh Abang Arpan menuju sungai. Suasana malam itu terasa mencekam. Setelah berdoa, Adil pun masuk ke sungai dan mulai mandi dengan air yang diberikan Abang Arpan. Setelah selesai mandi, tiba-tiba ada cahaya terang yang muncul di atas mereka. Lalu Bang Arpan menjelaskan untuk mengikuti cahaya tersebut, dan kalian akan sampai ke tempat yang kalian cari. Jangan takut. Saya akan menjaga kalian dari kejauhan dengan doa. Ingat, jangan hiraukan apapun yang kalian lihat atau kalian dengar. Fokuslah pada cahaya itu, ucap Abang Arpan. Dengan keyakinan penuh, Adil dan Sita mulai mengikuti cahaya terang yang memancar di depan mereka. Semakin jauh mereka berjalan, suasananya semakin mencekam. Berbagai macam makhluk halus mulai bermunculan dan berusaha untuk mengganggu mereka. Ada yang berwujud pocong, kuntilanak, dan sosok tanpa wajah. Bahkan ada sosok jenis hantu Mariabang, dua sosok hantu berasal dari Kalimantan. Ada juga suara-suara tawa, tangisan, bisikan-bisikan yang menakutkan. Namun di tengah rasa takut yang mencekam, samar-samar terdengar suara Abang Arpan dari kejauhan. La haula wala quwata illa billah. Jangan takut. Fokus pada cahaya, teruslah berjalan. Suara Abang Arpan yang menenangkan itu seolah-olah menjadi perisai bagi mereka, membuat mereka mampu mengabaikan gangguan dan dari makhluk halus tersebut. Dengan sekuat tenaga, Adil dan Sita terus berjalan, hanya fokus pada cahaya yang menuntun mereka. Akhirnya cahaya itu membawa mereka ke sebuah tempat tampak seperti kuburan tua. Dengan jantung berdebar, Adil pun menggali tanah itu. Akhirnya ia menemukan sebuah bungkusan kain hitam. Dengan hati-hati Adil membuka bungkusan itu dan menemukan sebuah foto dirinya yang dilihat benang hitam dan penuh dengan tulisan mantra. Tanpa ragu, Adil pun mengeluarkan korek dari sakunya dan membakar foto itu hingga habis terbakar. Setelah foto itu habis terbakar, Adil merasakan beban berat yang selama ini menghimpitnya menghilang seketika. Dan akhirnya Adil pun kembali ke kehidupannya dengan semangat yang baru. Bukan kunci maut telah sirna dan gangguan makhluk halus pun tak lagi menghantuinya. Ia belajar untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Bahkan ia juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam
setiap tindakan dan menjalin hubungan yang tulus. Adil dan Sita tetap menjadi sahabat sejati, dan Adil bersyukur memiliki dua guru spiritual yang membimbingnya. Abang Harapan sang Sofi muda yang berilmu tinggi dan Guru Capuy yang telah membantunya melawan gangguan makhluk halus dan mendekatkan diri pada agama. Adil juga melaporkan dukun palsu Ancuy tersebut ke pihak berwajib atas perbuatannya hampir melecehkan Adil. Dan cerita pun selesai. Oke, itulah cerita kunci mayat ya. Mungkin nanti di lain waktu kita akan menceritakan tentang cerita-cerita mistis lain. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.